Bismillahirrahmanirrahim, Kak. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rita. Masya Allah, bertemu lagi dengan Ibu Rita. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Ibu Aisyah. Apakah Bu Aisyah sore ini punya waktu untuk saya sebentar? Tentu, Bu. Pasti ada waktu saya untuk Ibu. Sepertinya Ibu lesu ya, Bu, ya, lelah. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke dulu, Ibu, ke ruangan saya. Kita duduk santai dulu di ruangan saya ya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, silakan duduk, Ibu. Silakan ini ada makanan, silakan dicicipi. Boleh kita sharingnya lagi santai ya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu Rita. Kira-kira apa ya Bu ya tujuan Ibu datang ke sini atau bertemu dengan saya? Ya, yang menjadi tujuan saya adalah saya ingin sharing atau cerita sama Ibu Aisyah terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas saya tadi, Ibu. Oh, gitu-gitu. Jadi tujuan Ibu datang ke sini, Ibu mau berbagi atau sharing tentang permasalahan yang terjadi di kelas tadi ya Bu ya. Iya, Nah, benar. kira-kira masalah apa itu Bu yang terjadi di kelas Ibu tadi? Jadi tadi saya mengajar di kelas 12 IPS 1 jam 3.4. Eh, pada saat lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba ada salah seorang siswa saya, ketika dia memanggil temannya ini bukan dengan panggilan namanya gitu, tetapi dengan sebutan eh, yang kurang baik lah seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan ini sudah mengarah ke arah pembulian gitu, Ibu Lisa. Oke, berarti ketika proses pembelajaran Ibu di kelas, ada siswa Ibu yang ketika itu memanggil temannya dengan tidak dengan kata atau panggilan tidak seharusnya ya Bu ya. Iya, benar. Nah, kira-kira kenapa Bu kok bisa anak Ibu si A ini melakukan hal tersebut? Jadi setelah saya telusuri, ternyata yang anak saya yang si A ini yang memanggil temannya dengan panggilan tidak baik ini sudah sering terjadi, Bu Aisyah. Jadi bukan saat dengan jam pelajaran saya tadi saja, tetapi dengan guru-guru yang lain dia juga memanggil dengan panggilan yang tidak baik itu. Jadi ketika saya tanya-tanya kepada yang menjadi korbannya, teman perempuan kebetulan, saya tanya, oh ini bukan sekarang aja Bu katanya. Jadi sudah semenjak mereka sama-sama sekolah di MTS dulu, memang yang siswa yang saya yang si A ini sudah terbiasa gitu memanggil temannya dengan panggilan yang tidak baik. Jadi kebetulan saja tadi pas jam pelajaran Ibu katanya keluar lagi katanya seperti itu. Oke, berarti ini sudah sering terjadi ya Bu ya. Ya. Kira-kira hal apa saja yang sudah Ibu lakukan? Apakah ada hal-hal yang sudah Ibu lakukan terkait dengan permasalahan tersebut Ibu? Iya, tadi karena kebetulan di jam pelajaran saya juga baru pertama mendengarnya. Tentu saya terkejut, Ibu Aisyah. Saya Hmm. merasa kaget ternyata oh ada loh siswa saya yang memanggil temannya dengan panggilan yang kurang baik gitu. Jadi tadi di dalam kelas saya coba selesaikan saja langsung di sana. Saya panggil dia ke depan. Kebetulan saat itu juga sedang mengerjakan tugas. Jadi uh, tidak mengganggu saya waktu sedang memberikan materi. Saya panggil ke depan, saya tanyakan kenapa dia sampai memanggil temannya dengan sebutan yang tidak baik tersebut, dan jawabannya uh, udah terbiasa aja Bu memanggil teman seperti itu katanya. Itu Bu Isah katanya sudah menjadi kebiasaan memanggil teman dengan panggilan yang tidak baik. Oke, berarti sudah Ibu panggil ya Bu ya, sudah Ibu Ya. tanya secara langsung apa yang menyebabkan dia untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi Ibu sudah mendapatkan ya alasan mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, kira-kira dari uh,
tindakan yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana respon si korbannya ini, Bu? Kalau yang respon korban itu dia merasa lega lah, ada kelegaan di dalam hatinya. Ternyata tindakan si A terhadap dia ini mendapat perhatian dari guru, terutama dari guru mata pelajaran yang sedang mengajar. Jadi si A ini juga menyampaikan bahwa dia juga merasa tidak senang kalau terus-terusan dipanggil dengan panggilan yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh si A ini. Begitu Bu Lisa. Oke, berarti ada merasa terlindungi ya Bu ya dengan perbuatan yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depan sehingga perbuatan murid Ibu ini tadi tidak terulang kembali atau bisa tidak dilakukan kembali gitu. Jadi kalau yang sudah terbayang oleh saya Bu Isa, kalau tadi kan memanggilnya masih di dalam kelas, masih saat jam pembelajaran atau proses PBM. Jadi untuk kedepannya saya ingin memanggil si A ini secara pribadi, jadi tidak di hadapan teman-temannya, tidak di hadapan rekan-rekan guru, agar dia tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi motivasi atau latar belakang dia sampai berbuat seperti itu. Jadi kalau nanti sudah bertemu, saya akan menyampaikan atau memberitahu kepada si A ini bahwa yang dia lakukan terhadap temannya, memanggil dengan sebutan yang kurang baik itu adalah perbuatan yang salah, yang bisa mengarah ke arah bully, dimana kalau dia masih tetap melakukan, berarti dia siap diri untuk menerima sanksinya. Ini bukan saja sanksi dari sekolah, tetapi bisa jadi dia juga mendapatkan sanksinya berupa sanksi pidana. Itu salah Oke, satu yang terbayang. jadi itu langkah yang ke depan yang ingin Ibu ambil ya Bu. Kira-kira selain langkah itu, apakah ada langkah lain yang terbayangkan atau yang menurut Ibu jauh lebih efektif atau bagaimana? Ya, ada Bu. Saya Mm-mm. juga ingin bagaimana itu memanggil orang tua yang bersangkutan. Jadi dengan pemanggilan orang tua yang bersangkutan, dengan mencoba menggali dari orang tuanya, bagaimana kehidupannya sehari-hari di rumah, apakah memang dia sudah terbiasa dari rumah untuk memanggil orang dengan sebutan tidak baik. Mungkin saja yang di rumah terbawa-bawa ke sekolah atau bagaimana, atau memang hanya di sekolah saja. Kemudian yang berikutnya, saya juga akan mencoba berbicara dengan guru BK. Jadi di sini bisa berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas yang bersangkutan untuk sama-sama mencari jalan keluar bagaimana agar si A ini ke depannya tidak lagi melakukan tindakan yang memanggil temannya dengan sebutan yang kurang baik seperti itu, Bu Risa. Oke, baik, Ibu. Dari penyampaian Ibu tadi, saya menyimak bahwa langkah-langkah Ibu yang akan Ibu ambil itu selain pendekatan secara pribadi, juga dengan kolaborasi berbagai pihak ya, Bu ya. Nah, Iya. kira-kira selama proses pembelajaran, apakah Ibu pernah mengaitkan materi pembelajaran dengan bagaimana karakter di sekolah Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Aisyah. Kalau di materi saya, kebetulan saya kan mengajar mata pelajaran sejarah ya Bu Aisyah. Jadi di mata pelajaran sejarah itu memang kita harus mengaitkan apa yang terjadi pada masa lalu dengan yang akan terjadi pada masa depan gitu. Jadi saya memang sering mengaitkan apa yang mereka perbuat di masa sekarang, maka mereka akan mendapatkan dampaknya untuk yang masa depan. Jadi bukan yang seperti kepada si A itu tadi saja ketika dia berbuat tidak baik kepada temannya, saya juga secara tidak langsung juga di kelas itu memberikan penguatan kepada teman-temannya yang lain bahwa perilaku si A yang sekarang ini bisa jadi
ini akan memberikan dampak buruk bagi dia di masa yang akan masa yang akan datang. Bisa jadi di masa yang akan datang karena dia sering berkata-kata yang tidak baik, dia akan dikucilkan oleh teman-temannya, tidak akan diajak berteman dan sebagainya. Tadi juga sudah saya sampaikan itu di kelas Bu Aisyah. Oke, luar biasa sekali menurut saya langkah Ibu ya. Tadi kan sudah kolaborasi, pendekatan secara pribadi, kolaborasi dengan murid, dengan berbagai pihak, dengan guru yang ada di sekolah ya Bu ya. Kemudian juga mainkan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira hal apa saja juga yang Ibu lakukan untuk anak yang di sini kondisinya itu dia merasa korban? Untuk anak yang jadi korban ya Bu Aisyah? Iya. Jadi untuk yang si anak yang menjadi korban di sini tadi saya juga sudah berusaha berbicara. Jadi saya mencoba mendekati si anak dan memberi pengertian. Jadi memberi pengertian kepada siswi perempuan saya ini bahwa untuk sementara sampai nanti permasalahan dengan siswa A ini mencapai titik temunya. Jadi saya mengharapkan dia nanti dengan kesadaran sendiri dia akan minta maaf kepada temannya yang sering dipanggil dengan kata-kata yang tidak baik ini. Dia menahan diri dulu agar tidak memancing emosi dari si A. Jadi kalau saya perhatikan si A ini karakternya agak mudah terpancing Ibu Aisyah. Jadi kalau ada sedikit kata-kata temannya yang agak miring-miring dikit gitu, dia akan langsung nyolot gitu. Jadi sebisa mungkin tadi saya meminta kepada siswi perempuan ini untuk menahan diri untuk sementara seperti itu. Oke, saya sudah mendengar rencana aksi Ibu dari tadi ya. Nah, ke depan hal pertama apa yang semestinya yang harus Ibu lakukan terkait dengan kasus yang ada? Yang pertama kali Ibu lakukan itu yang bagaimana menurut Ibu? Kalau yang pertama sekali yang akan saya lakukan adalah pemanggilan kepada siswa A, memberi pemahaman, memberi pengertian kepada dia bahwa tindakan yang dia lakukan itu bisa berakibat buruk bagi dirinya di masa yang akan datang. Seperti itu, Mbak Lisa. Oke, jadi pemanggilan secara pribadi ya Bu ya. Apakah hanya siswa yang merasa menjadi pembuli, Bu? Bagaimana dengan korbannya? Kalau yang untuk tahap pertama yang saya fokuskan dulu untuk yang pelakunya Ibu Aisyah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi untuk yang kedepannya dia bukan hanya kepada si korban yang sekarang dia berkata yang tidak baik atau memanggil dengan sebutan yang tidak baik. Bisa jadi juga kepada yang lain. Jadi fokusnya sekarang merubah apa yang menjadi kebiasaan yang ada pada dirinya agar tidak terjadi lagi, agar dia bisa bertindak ke depannya lebih baik banget. Oke, berarti sudah sangat jelas ya Bu ya, bahwa apa yang sudah Ibu sampaikan tadi masalahnya, Ibu sudah menemukan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan apa langkah yang akan diambil ke depannya. Jadi menurut saya permasalahan ini memang mesti harus kita tuntaskan secepatnya karena sama-sama kita lihat ya Bu ya bagaimana dampak bullying ini terhadap bukan hanya fisik ya, tapi juga psikis si anak. Jadi dari sesi kita ini ada hal yang saya ambil bahwa saya menilai sebagai guru yang bukan guru wali kelas, ibu sudah sangat perhatian sekali kepada muridnya, dan saya berharap ke depannya apa yang akan ibu lakukan ini benar-benar bisa ibu aplikasikan di dalam kelas, semoga permasalahan ini tidak muncul lagi. Terima kasih Bu Aisyah karena pada kesempatan ini sudah mendengarkan berbagai permasalahan saya dan dari pembicaraan kita kali ini saya sudah mendapat pencerahan bahwa apa yang harus saya lakukan ke depannya terutama untuk siswa saya yang sering melakukan tindakan memanggil temannya dengan kata-kata yang kurang baik tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan kita sudah berbicara ini, saya bisa melaksanakannya. Besok saya mulai memanggil secara pribadi dan saya juga bisa langsung melihat perubahannya seperti itu, Bu Aisyah. Oke, Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi ini? Sepertinya auranya sudah berubah ya, Bu ya?
Ya, alhamdulillah Bu Aisyah, kalau tadi saya serasa ada beban di kepala saya setelah saya bercerita dengan Ibu Aisyah, saya mendapatkan berbagai macam ide apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi terjadi di kelas saya. Jadi tidak mentok yang cuma saya lakukan yang pada saat PBM tadi. Jadi harus ada ke depannya tindakan saya agar kejadian ini tidak berulang kembali. Begitu Bu Aisyah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita sudah datang ke ruangan saya, sudah berbagi cerita dengan saya. Saya tunggu refleksi di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Semoga apa yang sudah menjadi rencana aksi Ibu bisa diaplikasikan di dalam proses pembelajaran Ibu, dan saya berharap tidak ada lagi kasus yang demikian yang terjadi di kelas Ibu ya Bu ya. Semangat Ya, Ibu Rita, kita pasti bisa. semangat Ibu Aisyah. Terima kasih banyak Ibu Aisyah. Saya Oke mohon Ibu. pamit kembali ke kelas karena masih ada Hai. jam pelajaran. Oke, terima kasih sama-sama Ibu Rita. Silakan ya Ibu diambil makanannya apa yang dimau. Iya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.